Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Utami. Kita bersama-sama lagi di Dermaga Raya Radio Andika, dan kesempatan luar biasa kita akan dapatkan lagi hari ini berinteraksi bersama teman-teman dari Puskesmas yang ada di Kota Kediri, dan nanti kita akan bersama dengan UPT Puskesmas Pesantren 1 Kota Kediri. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. 105,7 Radio Andika. Ini dia narasumber yang hadir dari Puskesmas Pesantren 1 di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Dan yang menarik ada namanya yang sama dengan saya. Ada Bu Ari Anggraini, STRK. Beliau bidang koordinator di Puskesmas Pesantren 1 di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Selamat datang di Radio Andika, Bu Ari. Ya, selamat pagi Mbak Ari. Nah ini ya, namanya sama ya, baik. Oke, tapi ya. cantiknya cantik Bu Ari gitu ya. Tapi banyak Mbak Ari. Dan yang sebelahnya ada Bu Fide Bahtra, AMD, CAP. Beliau adalah bagian Promkes di Puskesmas Pesantren 1 ya. Iya, selamat pagi Bu Ari. Sehat-sehat semuanya ya. Sehingga hari ini kita bisa kumpul di sini. Alhamdulillah. Dan tugas kita juga hari ini memberikan kesadaran kesehatan, karena kan namanya Puskesmas itu kan selalu berkaitan dengan kesehatan ya. Boleh dibilang seperti itu. Kita juga ingin tahu program-program spesial yang dilaksanakan di UPT Puskesmas Pesantren 1. Iya. Apa saja ini diantaranya yang perlu kita ketahui? Semoga Bu Fide dulu ya. Iya. Okay. Ya, terima kasih Mbak Ari. Jadi UPT Puskesmas Pesantren 1 ini merupakan salah satu puskesmas rawat jalan yang dimiliki oleh Kota Kediri di bawah naungan Dinas Kesehatan. Nah, untuk layanan rawat jalan meliputi apa saja? Di sini ada layanan pendaftaran. Kami buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Untuk jamnya, atau waktunya, untuk Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 11.30, kemudian hari Jumat jam 7.30 sampai 9.30, dan hari Sabtu jam 7.30 sampai jam 9. Kemudian di layanan pendaftaran ini kami juga untuk memudahkan akses seperti itu untuk masyarakat, itu masyarakat bisa memanfaatkan TAWA, yaitu layanan pendaftaran melalui WA ke nomor UPT Puskesmas Pesantren 1 di 0811 3132 350. Kemudian layanan yang lain ada layanan tindakan dan gawat darurat, kemudian ada layanan pengobatan umum, ada layanan gigi dan mulut, kemudian layanan farmasi, layanan laboratorium, layanan gizi dan ASI, kemudian layanan KIA yaitu kesehatan ibu dan anak dan juga keluarga berencana, kemudian layanan imunisasi, kemudian layanan KIE konseling, layanan pemeriksaan di Pustu dan Ponkesdes. Kemudian kami juga memiliki inovasi layanan unggulan, salah satunya yaitu mobil pacu Mbak Ari. Jadi maksudnya apa ini mobil pacu ini ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Ari. Ya, Bu Ari dan Mbak Ari. Iya, betul ini. Baik, untuk mobil pacu ini adalah suatu inovasi dari KIA, Kesehatan Ibu Anak, dalam mencakup pelayanan ibu hamil. Jadi ibu hamil sekarang itu wajib melakukan pemeriksaan ANC terpadu. Jadi ibu hamil itu akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan oleh bidan, kemudian pemeriksaan laboratorium, lalu pemeriksaan dengan dokter umum, pemeriksaan dengan dokter gigi, dan pemeriksaan oleh gizi. Jadi lengkap ya pemeriksaannya. Harus mendapatkan pelayanan yang lengkap, Mbak Ari, begitu ya. Nah, beberapa ibu hamil itu ada karena kesibukan mungkin tidak bisa datang ke puskesmas. Iya. Nah, maka kami jemput bola istilahnya Mbak Ari. Jadi kita mendatangi wilayah kerja kita, ada 5 kelurahan, yaitu Banaran, Pesantren, Blabak,
kemudian betet dan bangsal. Nah, jadi kami tim ada bidan, ada dokter umum, ada dokter gigi, atau mungkin kalau tidak bisa itu perawat gigi, lalu tim VCT dari laboratorium dan ahli gizi. Kita datang ke misalnya posyandu atau mungkin ke puskesmas pembantu atau ponkeskel, atau bahkan pernah kita ke rumah warga. Itu kemudian di sana kita melayani ibu-ibu hamil tersebut yang tidak bisa datang ke puskesmas. Berarti kelompok ya, mereka berkelompok. Iya, gitu betul. ya. Jadi ibu-ibu hamil yang tidak bisa datang ke puskesmas didata oleh bidan wilayah, kemudian diberikan jadwal untuk datang misalnya ke posyandu gitu. Jadi mereka mungkin misalnya Kelurahan Banaran, Ibu A itu rumahnya di Banaran, tidak bisa datang ke puskesmas pesantren 1 karena suatu kesibukan, kemudian lebih dekat di posyandu Banaran. Jadi Ibu A tersebut bisa datang ke posyandu Banaran. Ya, tapi kemudian, mesti bareng-bareng kan sama ibu-ibu hamil yang lain betul, kan ya. kita kumpulkan. Ya, ibu-ibu hamil yang tidak bisa atau belum melakukan ANC terpadu tersebut. Harinya ditentukan oleh puskesmas atau Nanti mengikuti? Kita ada harinya. Ada harinya. Ya, betul. Hari apa biasanya kalau yang di Kalau pesantren? untuk ANC terpadu itu tidak bisa setiap bulan, Mbak Ari. Jadi ada waktu-waktu tertentu, misalnya di bulan Februari, kemudian bulan Juli, seperti itu. Jadi memang karena kita ada kegiatan, banyaknya kegiatan ya Mbak. Jadi dan untuk menyatukan, ada dokter, ada bidan, ada ahli gizi. Jadi kita untuk menyatukan mengklopkan jadwal gitu ya, jadwalnya agak itu susah. memang ya betul. Jadi tidak bisa setiap bulan seperti itu. Tapi luar biasa ya, ada pelayanan jemput bola semacam Betul, ini, Ci. karena memang benar tidak, kadang-kadang ada ibu hamil itu kan yang kerja juga gitu ya, sehingga membutuhkan waktu khusus untuk bisa memeriksakan diri ya ke tujuan adanya mobil pacu itu semacam itu ya. Oke, baik. Ini sejauh ini berarti sudah mulai berapa lama ya ada mobil pacu yang di pesantren Sebenarnya satu? sudah lama ya, sekitar 2015. Oh, jauh lama, sebelum Ki. pandemi itu ya sudah ada sebenarnya ya. Sebenarnya. Oke, alhamdulillah, baik. Nah, tadi kan saya kembali ke masalah layanan pendaftaran. Saya tadi dengar kan ada pendaftaran melalui WhatsApp ya. Kadang-kadang kita tuh kan takutnya kalau kita daftar melalui WhatsApp terus kemudian tidak tercatat atau miss gitu ya. Kalau untuk menjaga semacam ini bagaimana di pesantren satu untuk pendaftaran melalui WhatsApp, prosedurnya seperti apa gitu ya? Ya, jadi untuk prosedurnya kan nanti calon pasien bisa WA ke nomor kami seperti itu. Kemudian dari petugas di pendaftaran nanti akan mengkonfirmasi atau ada balasan. Ada balasan seperti itu dari tim pendaftaran. Tapi kalau untuk daftar semacam ini, apakah misalnya saya sekarang WA terus kemudian hari ini juga, atau mungkin ada prosedurnya, misalnya berapa hari sebelumnya begitu, bisa langsung? Bisa, nanti yang mengatur adalah Poli TPP. Misalnya Mbak Ari hari ini WA untuk besok, itu bisa nanti sama petugasnya akan diberi balasan, baik Ibu untuk besok bisa datang jam 9 dengan nomor urut sekian, seperti itu. Karena kan harapannya kalau kita daftar melalui WA itu nanti nunggunya di puskesmas tidak terlalu lama ya. Betul. Apalagi kalau misalnya sakitnya sedang parah gitu ya. Pasti kita pinginnya cepat-cepat ya, cepat-cepat dapat pelayanan. Betul. Jadi lebih baik memanfaatkan pelayanan Jasa pendaftaran melalui WA ini ya. Nah, ini juga pasti akan bermanfaat untuk para lansia dan juga penyandang disabilitas. Betul. Karena mereka akan lebih mudah datang ke situ ya. Dan ini selama ini gimana kalau yang di pesantren satu? Sama untuk lansia dan disabilitas kita ada nomor antrian yang beliau jadi datang
Nah ini jadi kalau antriannya itu diberlakukan 1:3. 1:3. Misalnya betul. Oh. Jadi setelah misalnya beliau nomor 10, itu kalau misalnya nomor 1, nah setelah itu jarak 3 langsung bisa dipanggil. Seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu sampai antrian 10, Mbak Ari. Oke, ini prioritas untuk Prioritas untuk lansia dan disabilitas. dan disabilitas ya. Luar biasa kalau semacam ini ya. Kan kalau sudah sepuh ya kasihan ya kalau menunggunya juga terlalu lama ya. Iya. Yang sakit parah juga begitu, yang lansia juga begitu ya. Perlu kita berikan prioritas. Betul, Oke. ya. Baik, silahkan teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh ya soal pelayanan di pelayanan kesehatan ya di UPT Puskesmas Pesantren 1 di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Anda bisa manfaatkan 08 11 345 4000, 08 11 345 4000. Oke, ke gatekeeper Ika. Lanjut, Ayah. Bu Evi di Pesantren Kota Kediri menanyakan terkait mobil pacu, memberikan layanan apa saja, bagaimana mengetahui jadwal layanan mobil pacu. Mas Randy di Kota Kediri, untuk warga Kota Kediri yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, apakah bisa dilayani di Puskesmas Pesantren 1? Baik, Siti Muhaya, Ika Juwita, gatekeeper. 105,7 Radio Andika. Yang bersama saya saat ini dua bidan dari UPT Puskesmas Pesantren 1 di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ada Bu Ari Anggraini dan juga Bu Fide Bahtra ya. Baik, Bu Ari, Bu Fide, dua pertanyaan yang bisa kita berikan jawabannya. Silahkan. Baik, ya, terima kasih Mbak Ari. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk mobil baju, pemeriksaan ANC terpadu yang mobile di wilayah-wilayah, kami memberikan pelayanan seperti yang didapatkan di Puskesmas Induk atau di Puskesmas Pesantren 1. Jadi ibu-ibu hamil yang datang nanti pastinya akan mendapatkan pemeriksaan fisik jadi oleh bidan. Jadi itu tergantung dari tempatnya. Kalau tempatnya di Posyandu biasanya bidan tidak bisa melakukan seperti palpasi pemeriksaan pada ibu hamil di perut itu ya Mbak Ari. Jadi kita hanya untuk anamnese, kemudian TTV, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital dan fisik seperti itu, karena menyesuaikan tempatnya. Kalau tempatnya di Pustu, otomatis ibu hamil tersebut tetap mendapatkan pemeriksaan lengkap oleh bidan. Karena ada ruangannya. Ada ruangannya. Palpasi itu kan mesti dibuka privasi, bajunya ya untuk diraba itu perutnya ya. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu hamil tersebut pastinya akan mendapatkan pemeriksaan laboratorium untuk darah, itu mendapatkan darah lengkap, hemoglobin, kemudian golongan darah, HbSAg, HIV, sipilis, seperti itu. Kalau yang urin itu ibu hamil tersebut akan diperiksa untuk albumin dan reduksinya. Fungsinya tentunya untuk mengetahui ada tidaknya preeklamsi pada kehamilan. Yang biasa orang awam sebut itu keracunan kehamilan, Mbak Ari, ya. Jadi bisa terdeteksi lebih awal ya. Jadi pemeriksaan mobil pacu ini adalah salah satu screening dari ibu hamil untuk mengetahui penyakit-penyakit penyerta yang ditimbulkan oleh kehamilan. Salah satunya preeklamsi tersebut ya. Kemudian yang ketiga, ibu hamil tersebut akan mendapatkan pemeriksaan gigi oleh dokter gigi ataupun perawat gigi ya. Lalu pemeriksaan umum oleh dokter umum dan konseling gizi oleh nutrisionis kami. Kalau gigi itu kenapa Bu Ari pada hamil itu mesti diperiksa, itu kenapa ya? Begini Mbak, jadi ada beberapa penelitian kalau misalnya ada lubang pada ibu hamil itu kan dia otomatis, kalau lubang itu ada bakteri ya Pak Ari. Nah, bakteri tersebut bisa masuk ke
plasenta. Kalau awal-awal kehamilan seperti trimester 1 bisa terjadi seperti keguguran. Nah, seperti itu. Jadi perlunya pemeriksaan gigi oleh perawat atau dokter gigi pada kehamilan, salah satunya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lubang, nanti diperiksa oleh dokter giginya. Kalau memang perlu ditempel, nanti dilakukan penambalan. Kalau memang tidak bisa, tidak memungkinkan, harus memang dirawat. Nah, dirawatnya kan tentunya oleh tenaga ahli, oleh perawat gigi ataupun oleh dokter gigi. Dan itu semua sudah lengkap ada di Puskesmas Pesantren 1 ya, Betul, semua sudah ada fasilitas itu ya. Betul, seperti itu Mbak Ari ya. Itu tadi adalah layanan yang didapatkan oleh ibu hamil. Kemudian untuk jadwalnya seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita itu adalah tim, jadi harus mensinkronkan jadwal. Jadi tidak bisa kita menentukan hari ini, tanggal ini. Jadi kita mensinkronkan jadwal dulu. Nah, untuk jadwalnya biasanya akan kami informasikan melalui bidan wilayah maupun kader kesehatan. Gitu. Nah, selain itu biasanya kita upload lewat IG Puskesmas kami. Jadi kita ada punya Instagramnya juga Instagramnya Mbak Ari ya. Apa namanya alamat Instagram? Instagramnya bisa diikuti di UPTD_pesantren 1. Ya, seperti itu. Biasanya jadwal-jadwal yang tidak jelas ya, seperti yang sekarang vaksinasi COVID seperti itu. Kalau misalnya enggak pas sedang kosong itu kita share. Untuk pelayanannya itu kita ubah jadwalnya karena pas kebetulan vaksinasi COVID sekarang kosong. Nah, itu kita share di masyarakat lewat IG supaya nanti nggak kecilik. Gitu ya. Pada terlanjur datang ternyata pas tidak ada vaksinnya gitu ya. Baik. Itu. Tapi kalau soal pemeriksaan ANC, antenatal care untuk ibu hamil ini kan kalaupun misalnya pas mobil pacunya tidak ada di daerah kita kan kita sebaiknya tetap periksa, mendatangi puskesmas ya. Iya, kalau tidak bisa, yaitu alternatifnya datang ke Puskesmas Pesantren 1. Untuk harinya setiap hari Senin sampai Jumat, Mbak Ari. Senin sampai Jumat. Betul. Kalau Senin sampai Kamis itu kita membuka pelayanan mulai jam 7:30 ya Mbak sampai 11:30. Sampai 11:30. Ya, untuk hari Jumatnya karena pendek ya Mbak Ari, jadi 7:30 sampai jam 9:30. 9:30. Tapi tetap bisa ya kita. Kalau misalnya untuk pelayanan ANC itu pakai pendaftaran lewat WA tetap bisa ya? Tetap bisa, tetap kita bisa layani, ya. Betul. Baik. Ya. Nah ini yang sekarang yang Mas Randy tadi, kalau misalnya warga Kota Kediri yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, apakah bisa dilayani di Puskesmas Pesantren 1? Mangga. Ya. Jadi gimana kalau yang bagi warga atau masyarakat yang tidak punya BPJS ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tetap kami layani seperti itu. Nanti asalkan KTP-nya adalah Kota Kediri. KTP-nya Kota Kediri ya. Jadi nanti kalau KTP Kota Kediri nanti tetap kami layani dan gratis seperti itu. Jadi untuk persyaratannya nanti mohon membawa kartu identitas atau KTP itu tadi. Oke, baik. Jadi silahkan ya, tetap bisa meskipun kalau BPJS kan berdasarkan Vaskes ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat gitu ya, kita tetap bisa mendapatkan pelayanan dari Puskesmas Pesantren 1 asalkan KTP-nya Kota Kediri. Bagaimana kalau misalnya tidak KTP Kota Kediri? Nah itu Mbak, kalau misalnya beliau punya BPJS atau KIS, tetap masih bisa kita layani. Kalau dari luar kota, ya. Tapi kalau tidak mempunyai kartu asuransi seperti BPJS atau KIS, tidak domisili di Kota Kediri, sepertinya berbayar, berbayar akhirnya ya. Ada charge biayanya. Betul, ya. Oke, ini yang perlu disadari. Iya betul. Baik. Tapi untuk Kota Kediri, alhamdulillah ini sudah UHC ya Mbak Ari, jadi hampir 90% lebih penduduknya sudah memiliki KIS ataupun BPJS. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi memudahkan
memudahkan pelayanan ya. Betul. Oke, baik, jaminan kesehatannya juga lebih terjamin untuk masyarakat di Kota Kediri, apalagi yang vaskesnya masuk di UPT Puskesmas Pesantren 1 yang merupakan salah satu puskesmas rawat jalan yang dimiliki Kota Kediri di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Tenaga medisnya lengkap ya di Pesantren 1 ini ya. Alhamdulillah kita punya dokter umum, dokter gigi, kemudian analis, ada nutrisionisnya 2. Ada nutrisionisnya juga. Betul. Kemudian dari Kesling ada, kemudian ada epidemiolog juga. Ya. Oke. Jadi kalau Dan misalnya perawat. nanti kan ada nutrisionis ya, kalau kita misalnya datang untuk konsultasi soal gizi gitu bisa ya? sangat bisa sekali. Sangat bisa. Ya, bisa. Apalagi dengan ibu hamil ya, dengan biasanya ada yang sekarang lagi tren itu kek. Jadi ibu hamil kurang energi, kekurangan energi kronis. Ya, jadi yang Misalnya bagaimana itu contohnya? Nilainya itu jadi lengan untuk status gizi. Itu kan salah satu screeningnya adalah pengukiran. Iya benar, lengan. saya ingat itu ya, diukur lengan ya. Betul, pengukuran pada lengan lingkar atas dilila kalau kurang dari 23,5, jadi termasuk ibu hamil dengan kek. Nah, itu harus mendapatkan konsultasi gizi, Mbak Ari. Jadi ibu hamil tersebut harus diberi pengetahuan tentang bagaimana porsi dia makan supaya mencukupi untuk ibunya dan bayinya. Karena ternyata kalau kita lebih mengetahui seberapa banyak porsi makanan ibu hamil itu ternyata banyak sekali, Mbak Ari. Itu ada di buku KIA tuh sebenarnya sebesar apa porsi untuk ibu hamil. Nah, itu saja sudah banyak. Apalagi dengan ibu hamil kek. Gitu. Jadi otomatis porsinya harus 2 kali lipat. 2 kalinya ya. Nah, orang awam itu biasanya cuma mengira-ngira. Nah, nanti kalau ibu hamil kek itu akan dikonsultasikan oleh nutrisionalis kami, akan ditimbang, diberikan porsi makanan seberapa sih harusnya dihitungnya, dia dihitungkan, gitu. dihitungkan. Kalau ibu hamil dengan ketum seharusnya berapa gram, kemudian porsinya kalau seberapa gram tuh berapa piring, berapa mangkok sayuran, seperti itu akan dihitungkan. Gitu, jadi mungkin karena sekarang ini kan ibu-ibu hamilnya banyak yang anak-anak muda itu ya. Betul. Generasi milenial, generasi pentol sama generasi telur gulung dan sebagainya. Jadi mungkin mereka lebih suka makan itu daripada yang sayur atau lauk ya, itu yang perlu diubah gayanya kayak makan mereka kalau sudah hamil ya. Itu yang kayaknya perlu dimonitor terus ya. Karena kan untuk selain untuk dirinya sendiri kan harus untuk bayinya juga harus cukup. Betul. Ya. Baik, kita ke gatekeeper lagi. Ika, baik. Lanjut, Silvi. Bu Rika di Ngasem Kediri menanyakan dalam pemeriksaan ANC apakah bisa pendaftaran dilakukan secara online. Mbak Cynthia di Mojoroto Kota Kediri terkait pelayanan pemeriksaan ANC dimulai jam berapa dan apabila ada kondisi darurat bisa kontak kemana? Baik, Silvi Nuriana, Ika Juwita, gatekeeper. 105,7 Radio Andika. Berbagai layanan-layanan terutama berkaitan dengan pemeriksaan mobil, pemeriksaan ANC terpadu dan juga layanan lain di Puskesmas Pesantren 1 sedang kita buka satu demi satu catatan dari teman-teman di Puskesmas Pesantren 1 bersama dengan Bu Ari Anggraini STR Cap Bidan Koordinator dan juga Bu Vidi Batra AMD Cap bagian Promkes di UPT Puskesmas Pesantren 1 di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Oke, pertanyaannya masuk. Terima kasih teman-teman. Kita jawab ya. Monggo silahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya.
Yang tadi dalam kondisi darurat ya, dalam kondisi darurat itu kan macam-macam ya Mbak Ari. Kalau dalam kondisi darurat seperti ibu hamil misalnya, ketubannya pecah tiba-tiba, nah itu lebih baik langsung datang ke rumah sakit yang terdekat, langsung masuk UGD tanpa harus ke puskesmas. Iya, betul. Seperti itu. Jadi KIS yang mempunyai KIS atau BPJS itu langsung bisa tercover di rumah sakit seluruh Kota Kediri. Tidak perlu rujukan dari Vaskes 1. Tidak perlu rujukan dari Vaskes 1. Betul. Seperti itu. Kalau dalam kondisi darurat ibu hamil, Kemudian untuk pemeriksaan hamil itu tetap bisa lewat WA, pendaftarannya tetap bisa lewat WA. Seperti yang kita jelaskan tadi, untuk pemeriksaan ANC terpadu di Puskesmas Pesantren 1 itu tetap bisa daftar lewat WA. WhatsApp. Ya, tadi nomor WhatsApp-nya 0811 3132 350. Ya, 0811 3132 350, biar dicatat nih sama teman-teman yang ada di Vaskesnya, ada di UPT Puskesmas Pesantren 1. Bisa juga untuk ibu hamil. Iya, betul. Selanjutnya untuk pelayanan kami di Puskesmas Pesantren 1, untuk pelayanan ANC terpadu seperti yang kita utarakan tadi, saya ulangi lagi, yaitu setiap hari ya Mbak, Senin sampai Jumat. Untuk jamnya Senin sampai Kamis itu 7:30 sampai 7:30. Kemudian untuk hari Jumatnya 7:30 sampai 9:30. 9:30 ya. Moga dimanfaatkan layanan ini. Baik, kita break sebentar Bu Ari juga Bu Fide ya. Nanti kita akan lanjutkan public interaktif kita bersama dengan teman-teman dari UPT Puskesmas Pesantren 1 di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Baik, masih ada kesempatan untuk kita berinteraksi dengan teman-teman dari UPT Puskesmas Pesantren 1 di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Narasumber yang bersama saya ada Bu Ari Anggreni, STR Cap Bidan Koordinator, dan juga Bu Fide Batra, AMD Cap bagian Promkes di UPT Puskesmas Pesantren 1. Baik, kita perlu mengingatkan lagi ke teman-teman, tapi nanti sebentar lagi kita akan ngobrol lagi dengan narasumber yang hadir. Lanjut Silvi. Mbak Nina di Pesantren Kota Kediri menanyakan apakah ada pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi remaja. Usia Mbak Nina 21 tahun, untuk konsultasi kesehatan reproduksi remaja meliputi apa saja? Bu Tiara di pesantren mohon informasi untuk ANC terpadu dilayani pada hari apa saja dan apakah ada biayanya? Baik, Silvi Nuriana, Siti Muhaya, Gatekeeper. Baik, dua pertanyaan dari Mbak Nina di Pesantren Kediri, juga dari Bu Tiara di pesantren juga ya. Monggo Bu Ari, Bu Fide. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama tentang konsultasi pelayanan reproduksi, khususnya yang untuk anak remaja ya. Untuk pelayanan kesehatan reproduksi untuk Poli KIA kami buka setiap hari Kamis. Jadi memang untuk Poli KIA itu ada jadwalnya tersendiri, Mbak Ari ya. Jadi aku soalnya kalau kita ada imunisasi hari Rabu itu banyak Mbak Ari. Jadi kalau nanti campur sama seperti ibu hamil, anak sakit, nanti itu tidak bisa cepat ya. Jadi untuk pelayanan Poli KIA hari Senin itu biasanya ada pengobatan anak sakit seperti itu. Kemudian hari Selasa itu khusus untuk pemeriksaan ibu hamil saja. Nah, untuk hari Rabu itu imunisasi. Kemudian hari Kamis itu kesehatan reproduksi atau ibu-ibu yang mau KB. Nah, untuk hari Jumat, Sabtu itu bisa untuk anak-anak sakit seperti itu. Nah, kalau khusus untuk pelayanan ANC terpadunya itu kita buka setiap hari
setiap hari bisa. Iya, betul. Setiap hari Senin sampai Jumat ya. Nah, kemudian untuk konsultasi pelayanan reproduksi khusus remaja biasanya rata-rata kita menemui kasus itu adalah keputihan ya Mbak Ari. Rata-rata remaja itu ya. Karena pubertas jadi hormonnya mungkin kurang stabil karena anak-anak remaja mungkin sekarang lebih stresornya lebih tinggi ya karena banyak sekali tugas di sekolahan jadi mempengaruhi hormonal akhirnya sering terjadi keputihan. Nah, itu monggo bisa datang ke Puskesmas Pesantren 1 setiap hari Kamis ya. Ya, nanti bisa berkonsultasi tentang keluhan-keluhan reproduksi pada remaja. Kemudian selain itu juga untuk kesehatan reproduksi bagi ibu-ibu mungkin yang ada keluhan seperti keputihan atau keluhan di KB-nya seperti IUD biasanya kan juga mengalami keputihan bisa datang pada hari Kamis juga. Betul, ya seperti terus itu. Untuk pendaftaran juga bisa lewat WA. WA tadi online ya. Oke. Jadi hari Rabunya biar nanti dapat nomornya awal, hari Rabu bisa melakukan pendaftaran lewat WA. Seperti itu. Oke. Kalau kita daftar lewat WA itu begitu saya tadi bisa kita ulang lagi ya. Kalau kita daftar melalui WA, kemudian kita dapat balasan ya. Betul, kita dapat balasan kapan kita bisa datang ke puskesmas, kemudian juga nomor antriannya. Nah, begitu kita pas hari hanya datang ke puskesmas, apa yang harus kita tunjukkan misalnya? Silakan Mbak. Gimana Bu Vide? Atau Ibu Vide atau Bu Mbak Ari? Ya, ketika sudah mendapatkan balasan, mungkin nanti langsung ke tempat pendaftaran dan langsung menyerahkan kartu identitas seperti itu, atau mungkin BPJS atau KIS yang dimiliki. Oh, jadi nggak harus menunjukkan WA-nya gitu, nggak ya? Iya, bisa juga gitu. sambil menunjukkan bahwa saya sudah mendaftar lewat WhatsApp. Betul. Jadi begitu datang kita sudah tinggal ngambil nomor antrian. Betul, ya. Baik. Nah, jadi mudah untuk bisa mendapatkan pelayanan dari UPT Puskesmas Pesantren 1 karena daftarnya bisa lewat WhatsApp. Itu untuk semua jenis layanan ya? Betul, untuk semua jenis layanan bisa melalui WA tersebut. Oke. Ya. Bisa diulangi nanti. Jadi kan misalnya saya kirim WA, kemudian apa yang saya dapat balasan itu? Nah, misalnya Ibu Mbak Ari, nanti di Poli KIA hari Kamis nomor urut 5 dan bisa datang jam 8. Nanti Mbak Ari datang ke puskesmas langsung ke TPP. TPP itu tempat pendaftaran pasien. Ya. Kemudian menunjukkan saya sudah daftar lewat WA. Ini buktinya. Oh iya Ibu, silakan ditunggu. Nanti tinggal langsung dipanggil di poli yang dituju, misalnya di Poli KIA. Oh iya, jadi saya harus nunggunya juga sesuai dengan apa yang saya daftar gitu. Betul, ya, tidak perlu bercampur dengan yang baru daftar. Ya, jadi itu mempermudah pelayanan TPP dalam menyiapkan rekam medis. Oh iya, seperti itu. Jadi hari Rabu ya Mbak ya, kan sudah masuk tuh siang. Jadi misalnya Bu Ari, kemudian Bu Vide, Mbak Ani itu langsung mencari rekam medisnya. Kan yang lama itu sebenarnya mencari rekam medis tadi ya. Kan ada ratusan ribu yang dilayani banyak ya. Jadi sudah disiapkan, nanti Mbak Ari datang, sudah siap rekam medisnya, nanti langsung kita serahkan di Poli KIA, jadi tinggal menunggu panggilan di Poli KIA. Di polinya masing-masing. Betul, ya, di poli masing-masing. Boleh diingatkan lagi kepada teman-teman ada poli apa saja gitu di UPT Puskesmas Pesantren 1, jenis-jenis layanannya apa saja gitu. Ya, di kami UPT Puskesmas Pesantren 1 karena layanan rawat jalannya meliputi ada layanan tindakan dan gawat darurat, kemudian layanan pengobatan umum, layanan gigi dan mulut, layanan farmasi, layanan laboratorium, layanan gizi dan ASI, layanan KIA, layanan imunisasi, kemudian layanan KIE dan konseling,
serta layanan pemeriksaan di puskesmas pembantu dan juga di Ponkesdes atau Ponkeskel. Sekalian sedikit menambahkan yang sudah dijelaskan Bu Ari tadi terkait pelayanan di ruang KIA setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 10 di kami juga ada pemeriksaan IVA atau inspeksi visual astat untuk screening atau deteksi dini kanker serviks seperti itu, dan juga ada sadanis. Jadi pemeriksaan payudara secara klinis oleh tenaga kesehatan. Oh, Ya. itu juga harinya sama atau hari Kamis juga ya, itu ya? di hari Kamis juga. termasuk salah satu kesehatan reproduksi juga gitu. Betul ya. Jadi kita biar kalau yang kita tidak berharap kena kanker serviks ya, tapi kalau bisa diketahui lebih dini, Iya, betul. penanganannya, pengobatannya juga bisa lebih tuntas ya. Iya, betul sekali. Itu yang perlu disadari oleh masyarakat ya. Ada tambahan dari Bu Ari? Oke, itu kemudian yang tadi untuk pertanyaan yang kedua Mbak Ari tentang informasi ANC terpadu apakah ada biayanya? Kalau untuk KTP Kota Kediri, walaupun beliau tidak memiliki KIS atau BPJS, itu adalah gratis Mbak Ari. Kemudian apalagi yang mempunyai KIS atau BPJS itu pastinya gratis. Ya. Baik, oke. Pokoknya semua layanan di UPT Pesantren 1, Puskesmas Pesantren 1, asalkan dia membawa kartu KIS itu ataupun kartu identitas Kota menunjukkan Kediri. kalau beliau ada domisili di Kota Kediri, itu semuanya adalah gratis. Semua layanan Iya, gratis ya. betul. Untuk pelayanan kesehatan dasar Pelayanan gitu. kesehatan dasar Iya, ya. pelayanan Oke. kesehatan dasar. Baik, baik. Layanan mobil pacu, mobile pemeriksaan ANC terpadu merupakan layanan unggulan di Puskesmas Pesantren 1. Betul. Betul-betul harus dimanfaatkan. Iya. Karena saya yang ingat ini kaitannya dengan pengurangan angka kematian ibu dan ibu bayi, dan bayi khususnya ya. ibu ya. Iya, betul. Oke. Ya. Baik, ada tambahan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Terima Ya, kasih untuk kasih. teman-teman dari Puskesmas Pesantren 1. Sukses semuanya. Kita buat masyarakat terutama di Kota Kediri sehat semuanya ya. Amin. Ya. Dan perlu diketahui kalau pelayanan di puskesmas itu tidak hanya untuk batuk pilek Iya, atau demam ya, ternyata ternyata banyak ya Iya, yang perlu betul. diketahui. Dan tadi ada Instagram yang bisa diakses juga oleh teman-teman. Iya, di Instagram UPTD_Puskesmas Pesantren 1. Nah itu silahkan dicek ya, silahkan dicek. Oke, Bu Ari Anggraini, terima kasih. Bu Vide Batra juga terima kasih. Nanti kalau ada layanan-layanan yang perlu ditanyakan, biarkan kita tampung dulu terus kita teruskan ke Puskesmas Pesantren 1 ya. Iya. Terima Oke, kasih. Mbak sukses Ari. selalu. Sampai Iya. ketemu lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Juga teman-teman yang tadi sudah berinteraksi dalam publik interaktif kita bersama UPT Puskesmas Pesantren 1 di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Terima kasih. Kita harapkan nanti ada hal-hal baru yang bisa kita dengar lagi dari UPT Puskesmas Pesantren 1. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda.